Bab 2597 sampai bab 2600. Mengatakan itu, Mei Ziyu menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangan kirinya dan melambai ke udara. Saat dia melambaikan tangannya, angin puyuh tebal muncul dari udara tipis dan menyapu ke arah Pan Wei. Kemanapun angin puyuh lewat, ia membawa debu dan kerikil di tanah, dan itu tampak seperti serangan yang dahsyat. Menara hitam, manusia berotot dan lainnya kaget saat melihat pemandangan ini. Ye Chong diam-diam mengagumi di dalam hatinya, sepertinya roh jahat pria dan wanita ini tidak sia-sia. Jika ini adalah Pan Wei sebelumnya, dia mungkin tidak akan mampu melawan Mei Ziyu. Namun, kini Pan Wei telah menjadi Grandmaster Tianji, dan kekuatannya tidak lemah saat ini. Pan Wei mengeluarkan belatinya sendiri. Itu adalah senjatanya, belati sependek lengan, dengan cahaya biru dingin, terbuat dari besi dingin ribuan tahun, dan sangat tajam. Pan Wei berteriak, memusatkan kekuatannya pada belati itu, lalu mengayunkannya ke depan. Sinar cahaya biru dingin keluar kemanapun cahaya dingin itu lewat, itu membelah angin puyuh menjadi dua dalam sekejap. Nama panggilan Pan Wei adalah Kitten, dan ciri terbesarnya adalah ringan dan fleksibel. Sambil menghancurkan angin puyuh, Pan Wei bergerak dan sudah berada di depan Mei Ziyu. Mei Ziyu tidak menyangka Pan Wei bisa secepat itu. Dia tidak takut untuk tertawa kembali, dan berkata, "Hehe, kamu gadis kecil, kamu cukup menarik." Pan Wei tidak menjawab, dan dia hanya berjarak satu lengan dari Mei Ziyu. Aku melihat kilatan cahaya dingin di tangan Pan Wei, dan belati itu menusuk Mei Ziyu dalam sekejap. Mei Ziyu berdiri di sana, hanya menunjukkan senyuman dingin. Melihat Pan Wei hendak berhasil, kecepatannya tiba-tiba melambat, seolah dihadang oleh kekuatan tak kasat mata. Pada akhirnya, Pan Wei menghentikan belatinya kurang dari 10 cm di depan Mei Ziyu. Orang lain tidak bisa melihatnya, tapi Ye Chong melihatnya dengan jelas. Mei Ziyu tidak bergerak di permukaan, tapi dia diam-diam membentuk dinding tebal energi yang membuat marah di depannya. Energi sejati inilah yang memblokir serangan Pan Wei. Tembok Zeki ini tebalnya setengah meter, dan 2/3-nya ditembus oleh Pan Wei. Di sepertiga terakhir, momentum Pan Wei mencapai akhir, dan dia tidak dapat menembusnya apapun yang terjadi, dan akhirnya berhenti di depan Mei Ziyu. Mei Ziyu tersenyum dingin, "Gadis kecil, hanya ini yang kamu punya. Jika kamu ingin bertarung denganku, kamu masih jauh dari itu." Saat dia mengatakan itu, energi di depan Mei Ziyu tiba-tiba bergetar, dan Pan Wei langsung kaget, jatuh ke belakang lebih dari 10 meter dan menghantam tanah dengan keras. Untungnya, tanah di tempat latihan sangat empuk, dan Pan Wei tidak mengalami cedera serius. Selain sedikit malu, tidak ada yang serius. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka menjadi khawatir. "Apakah kamu baik-baik saja, Kapten Pan?" Heita bertanya dengan prihatin. "Kapten Pan, apa kabar?" Pria berotot itu bertanya. Hanya Ye Chong yang masih berdiri di sana seolah tidak terjadi apa-apa, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pan Wei berdiri dan membersihkan dirinya dari debu. Dia mengerutkan kening, menggigit bibir, dan menatap Mei Ziyu di depannya. Mei Ziyu mencibir dan berkata, "Gadis kecil, seranganmu tidak akan menyakitiku sama sekali. Jika kamu tidak memiliki gerakan lain, menurutku kamu harus segera mati." Pan Wei berkata, biarkan saja. Lihat pada apa yang benar-benar mampu kulakukan." Semua orang menghela nafas lega saat melihat Pan Wei masih percaya diri dalam berbicara. Sepertinya tidak ada yang salah. Bu Heping yang berada di sebelahnya terkekeh. "Mei Ziyu, lihat gadis kecil ini, dia agak keras kepala." "Apakah kamu memujinya?" tanya Mei Ziyu. Bu Heping berkata dengan cepat, "Saya tidak berani, tentu saja saya tidak berani." Wajah Mei Ziyu penuh dengan kecemburuan. "Oke, saya akan membunuhnya sekarang." Pan Wei mendengus. "Dingin, saya tidak yakin siapa yang akan melakukannya." "Bunuh siapa?"
Pan Wei mengangkat belati dan mengarahkan ujungnya ke Mei Ziyu, Yiku Yue. Kemudian, Pan Wei mengetuk tanah dengan ringan dengan jari kakinya, dan tubuhnya terlontar, berubah menjadi cahaya putih dan terbang keluar. Saat ini, Pan Wei seperti peri pedang yang bergerak maju dengan gigih, cantik dan lancang. Kali ini, Pan Wei mengetahui kelemahan Mei Ziyu, jadi dia secara alami menggunakan seluruh kekuatannya, kekuatan dan kecepatannya jauh lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Mencari kematian, saat dia mengatakan ini, Mei Ziyu melambaikan tangannya lagi. Dia kemudian menembakkan 3 angin puyuh lagi, menuju rute serangan Pan Wei satu demi satu, sepertinya mencoba memblokir rute depan Pan Wei. Ketika angin puyuh mencapai Pan Wei baru saja mengayunkan belatinya, dan cahaya pedang biru memotong angin puyuh tersebut. Pan Wei menghancurkan 3 angin puyuh satu demi satu. Semua orang bersorak dan bertepuk tangan, hebat, Kapten Pan sungguh luar biasa. Iya. Tampaknya iblis perempuan Qianlu sudah kehabisan keterampilan. Melihat Pan Wei semakin dekat dengan Mei Ziyu mencibir. Dia tidak melihat bagaimana dia bergerak, dan ada angin jahat bertiup di belakangnya. Saya melihat angin jahat bertiup dari dedaunan pohon besar di dekatnya. Daunnya tidak jatuh ke tanah, melainkan melayang menuju posisi Pan Wei. Melihat dedaunan yang berterbangan perlahan, sebenarnya kecepatannya sangat cepat, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat besar, tidak kalah dengan bola besi yang digunakan Heping tadi. Pan Wei pun melihat petunjuknya dan tidak berani gegabah. Pan Wei berteriak manis, meningkatkan kekuatannya lagi, dan melihat bahwa dia dekat dengan Mei Ziyu. Saat ini, dedaunan sudah melayang di depan Pan Wei. Tiba-tiba terdengar bunyi, pop, dan daun itu berubah menjadi 3 tanpa peringatan. Dan setiap bagiannya hampir sama dengan aslinya. Setelah berubah menjadi 3 daun, kecepatan serangan daun tersebut jauh lebih cepat, dan mereka tiba-tiba menyerang Pan Wei. Pan Wei tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Namun untungnya, Pan Wei bereaksi sangat cepat, dia berbalik dan menghindari sehelai daun. Segera setelah itu, Pan Wei mengangkat belatinya, dan kemudian hanya terdengar 2 suara pop, dan 2 daun sisanya semuanya mengenai belati Pan Wei. Pan Wei terkejut sampai lengannya mati rasa, dan kekuatan yang sangat besar menghampirinya, seolah-olah daunnya terbuat dari besi. Ketika mengenai belati Pan Wei, tiba-tiba muncul percikan api. Kekuatan tabrakan yang sangat besar mengguncang udara di sekitar Pan Wei. Terlihat dengan mata telanjang semua orang, dampak ledakan menyebar seperti riak. Pan Wei terguncang mundur beberapa meter oleh kekuatan yang sangat besar. Mei Ziyu mencibir, "Kamu ingin melawanku dengan keahlianmu? Menurutku kamu sebaiknya mati saja." Semua orang menjadi khawatir saat melihat Pan Wei menderita kerugian. Oh, kekuatan roh jahat pria dan wanita memang pantas didapatkan. Kapten Pan tidak akan berada dalam bahaya, kan? Iya. Apa yang harus kita lakukan? Wanita jalang ini terlalu kuat. Kapten Pan kita sepertinya bukan tandingannya. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang berkata sambil menatap Ye Chong. Ye Chong masih berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seolah hidup dan mati Pan Wei tidak ada hubungannya dengan dia. Cao, lihat itu. Instrukturnya tidak bergerak di sana. Sungguh tidak tahu malu, dia tidak takut kan? Iya, dia jelas-jelas instruktur di sini. Tapi dia membiarkan Kapten Pan kita menyerang di depan. Sangat tidak tahu malu. Iya. Sepertinya dia benar-benar hanya pamer, menurutku dia bukan apa-apa, penakut seperti tikus. Kasihan Kapten Pan, dia ditipu oleh orang seperti itu. Semua orang berbicara, Heita adalah orang pertama yang tidak tahan lagi dan berteriak kepada Ye Chong. Apakah kamu tidak mampu, Kapten Pan dalam bahaya sekarang? Mengapa kamu tidak menyelamatkan Kapten Pan? Jika ini terus berlanjut, Kapten Pan akan mati di pertempuran. Iya. Anda memang menyelamatkan Kapten Pan. Apakah Anda takut? Pria berotot itu juga berkata. Ye Chong, bagaimanapun,
masih berdiri di sana tanpa bergerak. Sungguh tidak tahu malu. Saya pasti akan mengajukan keluhan ketika saya kembali. Jika Kapten Pan memiliki kekurangan, saya tidak bisa mengampuni dia, ya. Tuhan, bagaimana mungkin orang seperti itu ada? Semua orang mulai mengutuk. Heita berkata, apa-apaan ini, jika aku tidak terlalu lemah, aku akan naik membantu Kapten Pan. Kata Heita sambil menepuk kepalanya dengan sedih. Tapi Ye Chong masih berdiri di sana tanpa bergerak. Faktanya, Ye Chong tentu lebih mengkhawatirkan Pan Wei daripada orang-orang ini. Namun, Ye Chong juga tahu bahwa Pan Wei tidak akan berada dalam bahaya selama dia ada. Sekarang, dia hanya ingin Pan Wei berolahraga dan merasakan kekuatan barunya. Pan Wei dipukul mundur oleh Mei Ziyu satu demi satu, dan dia tiba-tiba kehilangan kesabaran. Pada saat yang sama, pada suatu saat, hujan mulai turun dengan ringan. Tetesan air hujan jatuh di taman bermain tempat latihan. Namun, tidak ada yang memperhatikan, mereka hanya memikirkan pertempuran di depan mereka. Baik, hari ini saya akan membiarkan Anda merasakan kemampuan saya yang sebenarnya, kata Pan Wei. Saat dia berbicara, Pan Wei meletakkan belati di dadanya, menggumamkan kata-kata, dan mulai mengumpulkan kekuatan di tubuhnya. Saya melihat Pan Wei menggunakan belati sebagai pedang, dan energi pedang meluas. Dalam sekejap, ia benar-benar mengumpulkan semua tetesan air hujan yang jatuh dari langit. Tetesan air hujan secara bertahap berkumpul menjadi pedang raksasa sepanjang 3 meter. Kemudian, di bawah kendali Pan Wei, pedang raksasa itu memutar ujungnya dan menunjuk ke arah Mei Ziyu. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, semua orang kagum. Silakan, ini adalah jurus dari dewa, saya selalu ingin melatih jurus seperti ini. Ya, ini adalah jurus yang harus digunakan oleh seorang master. Kapten Pan kami adalah juga sungguh menakjubkan. Saya tidak menyangka Kapten Pan telah menguasai keterampilan ajaib seperti itu. Benar-benar menakutkan. Haha, benar. Kami masih mengkhawatirkan Kapten Pan. Konyol sekali. Kata semua orang, melihat pedang raksasa kental Pan Wei. Kali ini, wajah Mei Ziyu juga menunjukkan ekspresi serius. Mei Ziyu tidak berani gegabah. Tepat ketika Mei Ziyu terkejut, pedang raksasa itu telah tiba kurang dari 1 meter di depan Mei Ziyu. Mei Ziyu bereaksi sangat cepat dan segera membentuk 3 dinding energi sejati di depannya. Baiklah, gadis kecil, biarkan aku melihat betapa kuatnya gerakanmu. Lihat apakah teknikmu dapat menembus pertahananku, Mei Ziyu mencibir. Saat dia berbicara, pedang raksasa itu telah menembus dinding Qi pertama. Hampir tanpa jeda, dinding Zeki ditembus oleh pedang raksasa. Hanya terdengar suara ledakan, dan pedang raksasa itu mengguncang Zeki hingga berkeping-keping. Kemudian, momentum pedang raksasa itu terus berlanjut saat ia menabrak dinding udara kedua. Ada juga ledakan, dan pertahanan Zeki kedua Mei Ziyu langsung ditembus. Semua orang tidak dapat melihat energi Mei Ziyu yang sebenarnya. Mereka hanya dapat mendengar suara booming, satu demi satu, dan mereka terkejut. Namun, Pan Wei telah mematahkan 2 dari 3 pertahanan Zeki di depan Mei Ziyu, dan pedang raksasa itu semakin mendekati Mei Ziyu. Murid Mei Ziyu sudah memantulkan pedang raksasa yang terkondensasi oleh air hujan. Momentum pedang raksasa itu tidak berkurang. Hampir seketika, pedang itu menembus dinding Zeki ketiga Mei Ziyu dan menuju ke wajah Mei Ziyu. Mei Ziyu terlihat cukup kaget saat ini. Jelas dia tidak menyangka akan hal tersebut. Namun, reputasi roh jahat pria dan wanita bukan tanpa alasan. Reaksi Mei Ziyu sangat cepat, dan dia segera memadatkan energi kemarahan yang sangat kuat di depannya. Mei Ziyu mengangkat tangannya, dan energi yang terkondensasi di antara kedua tangannya begitu kuat sehingga bahkan Heita, pria berotot, dan yang lainnya dapat melihatnya secara samar-samar. Dan dia menggunakan energi aslinya untuk memblokir pedang raksasa yang hendak menusuknya. Detik berikutnya,
ujung pedang raksasa itu menembus energi sejati Mei Ziyu. Kali ini, Mei Ziyu akhirnya memblokir pedang Pan Wei untuk sementara. Untuk sementara waktu, tidak ada yang bisa mengalahkan siapapun, dan situasi kekuatan pun terbentuk. Pedang raksasa itu perlahan-lahan membungkuk, dan Umeko Yuya mengertakkan gigi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan bola energi sebenarnya di depannya. Kemudian, terdengar ledakan keras, dan keduanya mencapai batas kekuatannya. Pedang raksasa itu meledak dan berubah menjadi tetesan air yang tak terhitung jumlahnya lagi, dan kekuatan besar itu langsung meledakkan energi Mei Ziyu yang sebenarnya. Mei Zi terlempar akibat ledakan tersebut, terbang belasan meter sebelum jatuh ke tanah. Aku melihat seteguk darah muncrat dari mulut Mei Ziyu, jelas dia terluka parah. Melihat ini, semua orang bertepuk tangan, wow, Kapten Pan sangat kuat, tampaknya Kapten Pan kita masih kuat. Kapten Pan memiliki kekuatan seperti itu, apakah kamu takut dengan para pembunuh ini? Kapten Pan, kamu sangat kuat, semua orang bersorak. Dan di antara sorak-sorai, saya tidak tahu suara siapa yang tercampur, Kapten Pan, aku mencintaimu, Kapten, kamu cantik sekali. Pan Wei juga tidak bisa berkata-kata, dia baru saja menghabiskan banyak makanan. Namun, ini belum berakhir, Pan Wei siap mengejar kemenangan. Aku melihat Pan Wei mengayunkan belati di tangannya, dan sekali lagi mengembunkan pedang air. Meski pedang yang dipadatkan kali ini tidak memiliki kekuatan seperti sebelumnya, namun tetap sangat mudah untuk membunuh Mei Ziyu yang terluka parah. Aku melihat pedang air ditembakkan ke arah Mei Ziyu. Meskipun Mei Zi melihat pedang air saat ini, kekuatannya tidak lagi cukup untuk menghindarinya. Jika orang ini terkena pedang air, dia pasti akan mati. Tepat ketika pedang air hendak menembus tubuh Mei Ziyu, tiba-tiba, bola besi hitam terbang keluar dan menghancurkan pedang air itu menjadi berkeping-keping dengan keras. Ternyata Bu Heping di sebelahnya mengambil tindakan. Bu Heping terkekeh dan mengambil kembali bola besi itu. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, dia menjentikkan jarinya dan bola besi itu langsung menyerang Pan Wei. Saya melihat kilatan bayangan hitam, dan bola hitam itu sudah dekat dengan Pan Wei. Bola hitam itu mengenai Pan Wei seperti peluru. Pan Wei bereaksi sangat cepat dan segera mengangkat belati di tangannya untuk memblokir. Hanya terdengar suara dang, dan bola hitam itu langsung mengenai percikan api di belati Pan Wei. Dan Pan Wei dipukul mundur beberapa langkah. Melihat Pan Wei menderita kerugian, Heita, pria berotot dan yang lainnya berteriak tidak puas, tidak tahu malu. Apakah 2 lawan 1? Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu? Orang yang tidak tahu malu, Bu Heping tidak menganggapnya serius, terus kendalikan. Miliknya bola hitam dan serang Pan Wei, harus dikatakan bahwa langkah perdamaian ini lebih kuat dari Mei Ziyu. Bola hitam di tangannya membuat Pan Wei tidak mampu melawan. Bola hitam tersebut tampak hidup. Setelah Pan Wei terkena bola hitam tersebut, ia langsung mengejarnya tanpa memberi kesempatan pada Pan Wei untuk bernafas. Melihat pertahanan Pan Wei yang semakin melar, akhirnya terdengar suara, bang, dan bola hitam tersebut langsung menghempaskan belati Pan Wei. Belati Pan Wei melengkung di udara, lalu jatuh langsung ke tanah. Kapten Pan, hati-hati, semua orang berteriak gugup. Tapi Bu Heping sama sekali tidak bersimpati padanya. Dia mencibir, mengarahkan bola hitam ke udara, dan memukul Pan Wei lagi. Pan Wei telah kehilangan senjatanya dan tidak dapat melawan. Bola hitam itu melesat ke arahnya, bola hitam di pupilnya semakin membesar. Pan Wei mengerutkan kening dan tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menahan bola hitam itu. Namun, apalagi kulit Pan Wei yang halus dan dagingnya yang lembut, bahkan orang yang kasar pun tidak dapat menahan hantaman bola hitam ini. Semua orang melihat kepala Pan Wei akan dihancurkan oleh bola hitam, dan mereka cemas tetapi tidak berdaya. Pan Wei juga menutup matanya, namun, adegan yang diharapkan dari bola hitam yang menghantam kepala Pan Wei tidak terjadi. Ketika Pan Wei membuka matanya,
dia tiba-tiba menemukan bahwa Ye Chong sudah berdiri di depannya. Di tangan Ye Chong, dia memegang bola hitam. "Senjatamu ini sangat istimewa," kata Ye Chong. Kemudian, dengan sedikit kekuatan di tangan Ye Chong, dia menghancurkan bola hitam itu hingga berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, semua orang menghela nafas lega. Pan Wei juga menghela nafas lega. Bu Heping menyipitkan matanya dan menatap Ye Chong dengan hati-hati. Tapi Ye Chong sepertinya tidak menganggap serius Bu Heping sama sekali. Dia menoleh ke Pan Wei dan berkata, "Langkah yang kamu buat tadi mengubah air menjadi pedang. Itu adalah langkah yang benar, tapi itu agak kurang dalam konsepsi artistik. Kalau tidak, mereka berdua akan mati." Setelah mendengar ucapan Ye Chong kata-kata, Pan Wei pertama berkata. Terkejut, kesan Pan Wei bingung, tapi bijaksana. Tidak hanya Pan Wei, tapi semua orang juga tercengang. "Kapan ini? Apakah Anda masih membicarakan hal ini?" Bu Heping mencibir dan berkata, "Haha, kamu benar-benar guru yang baik. Kenapa kamu masih berbicara omong kosong di sini ketika kamu akan mati? Apakah kamu masih ingin mengajar di sekolah?" Saat dia berkata, tiba-tiba 3 bola besi muncul di tangan Bu Heping. Kemudian, seperti pemain sulap, dia melemparkan 3 bola, yang semuanya ditembakkan ke arah Ye Chong. Kecepatan ketiga bola ini sangat cepat, dan mereka berubah menjadi 3 bayangan hitam di udara, menuju ke arah Ye Chong. Ye Chong hanya berkata dengan ringan, "Awas." Saat dia mengatakan itu, Ye Chong perlahan mengulurkan tangan. Kemudian, dia menjentikkan rintik hujan yang baru saja jatuh dari langit, dan jatuh ke rintik hujan tersebut. Saya melihat tetesan air hujan terlontar seketika, dan pada saat yang sama, tetesan air hujan tersebut meregang dan menusuk ke depan. Pan Wei dapat melihat dengan jelas bahwa tetesan air hujan ditarik langsung ke dalam bentuk pedang. Ini pasti disebabkan oleh energi pedang Ye Chong. Dan tetesan air hujan itu seperti pedang kecil, bergerak maju tanpa ragu-ragu, membelah udara. Pedang kecil ini berkali-kali lebih kecil dari pedang hujan sebelumnya yang dipadatkan Pan Wei, namun kekuatannya jauh lebih kuat. Kemudian, hanya terdengar 3 suara bang bang bang, saat pedang kecil itu bertabrakan dengan bola besi, dan seketika menembus ketiga bola besi Bu Heping. Kemudian, momentum Xiao Jian terus berlanjut dan menuju ke arah Bu Heping. Sebelum Bu Heping sempat bereaksi, pedang kecil itu telah menembus dada Bu Heping. Bu Heping langsung menggunakan kekuatan pedang kecil itu untuk terbang mundur beberapa meter. Dia terjatuh ke tanah, terkejut, dan membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Namun pada akhirnya tidak ada kata-kata yang keluar. Kemudian, Bu Heping terjatuh ke tanah dengan suara keras, begitu saja, mati. Yang ada hanya ekspresi ketakutan dan ketidakpercayaan di wajahnya. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Pembunuh ini terlihat begitu sombong barusan. Apakah dia dibunuh dengan mudah? Ini sulit dipercaya, inikah kemampuan instruktur? Semua orang tercengang, termasuk Ursi dan Sekretaris Wang, yang masih bersembunyi di balik helikopter. Mereka berdua merasa seperti sedang menonton film. Pada saat ini, Mei Ziyu telah naik dari tanah dan melihat segala sesuatu di depannya dengan kaget. Dia tidak pernah mengira seseorang sekuat Bu Pingping bisa terbunuh hanya dengan satu gerakan. Mei Ziyu sudah menyesal melakukan tugas ini saat ini. Sebelum menjalankan misi, dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa akan ada master seperti itu di Gunung Tandus ini. Sepertinya misi Ghost Road memang sulit diterima. Namun, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah melarikan diri. Memikirkan hal ini, Mei Ziyu tidak mempedulikan hal lain. Dia tiba-tiba melompat dan lari menuju pinggiran markas. Pada saat ini, Ye Chong tidak mengejarnya, tetapi berkata dengan tenang kepada Pan Wei di sebelahnya, "Apakah kamu baru saja mengerti?" Pan Wei mengangguk dan langsung mengerti apa yang dimaksud Ye Chong. Kemudian, Pan Wei menarik napas dalam-dalam, lalu membentuk jari anggrek dengan jarinya. Dia mengerutkan kening,
wajahnya tegang karena konsentrasi. Segera setelah itu, Pan Wei memegang belati itu erat-erat di tangan putih rampingnya, lalu mengayunkan belati itu ke depan. Energi pedang tiba-tiba terbang keluar, dan energi pedang mengembun, menyebabkan tetesan air hujan mengembun menjadi pedang hujan lagi. Dibandingkan dengan pedang yang telah dipadatkan Pan Wei sebelumnya, pedang kali ini jauh lebih kecil, tapi juga jauh lebih cepat. Pedang hujan langsung menembus langit dan menembus udara. Sebelum Mei Ziyu berlari beberapa langkah, dia merasakan angin sejuk di belakangnya. Tapi ketika dia bereaksi, semuanya sudah terlambat, dan dia melihat pedang hujan langsung menembus tubuh Mei Ziyu. Mei Ziyu memasang ekspresi ngeri di wajahnya, dan dia berlari maju beberapa langkah lagi sebelum jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, bergerak 2 kali, dan kemudian mati. Semua orang tercengang. Pan Wei dan Mei Ziyu hanya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Tak disangka, setelah mendapat nasihat dari Ye Chong, Pan Wei justru membunuh Mei Ziyu dengan satu gerakan. Meskipun niat pedang Pan Wei masih belum sebanding dengan Ye Chong, itu sudah jauh lebih kuat. Semua orang terkejut untuk waktu yang lama. Tampaknya Ye Chong layak atas reputasinya sebagai instruktur mereka. Dan bukan karena Ye Chong tidak kompeten, dia hanya tidak mengajari mereka gerakan yang kuat. Menara hitam, pria berotot dan yang lainnya saling memandang. Setiap orang memiliki pandangan baru tentang Ye Chong. Dapat dikatakan bahwa Ye Chong membunuh kedua pembunuh tersebut segera setelah dia mengambil tindakan. Jika Ye Chong tidak ada di sini, saya khawatir tidak ada satupun dari mereka yang hidup hari ini. Semua orang menghela nafas dengan emosi. Instruktur, kamu terlalu kuat, saya yakin, kata Heita tulus. Pria berotot itu juga berkata, ya, instruktur, saya juga yakin. Hanya Bai Yingjun yang menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak lupa bahwa Ursi dan Sekretaris Wang masih ada di sampingnya. Benar saja, ketika Ursi dan Sekretaris Wang melihat musuh mereka telah terbunuh, mereka berdua menghela nafas lega dan berjalan keluar. Ya Tuhan, ini tempat yang tidak aman, kata Ursi. Kemudian, dia berkata kepada Ye Chong, oke, sekarang masalahmu sudah selesai, itu urusanku sekarang. Ursi memandang Bai Yingjun dan berkata, sekarang, segera ikut aku. Sebagai tanggapan, Ye Chong berkata, saya berkata, tidak ada yang bisa dibawa pergi dari sini hari ini. Ursi sangat marah dan menunjuk ke arah Ye Chong dengan jari yang tebal. Apa katamu? Dia mungkin takut pada dua pembunuh tadi, tapi dia jelas tidak takut pada Ye Chong. Karena dia tahu Ye Chong adalah orang di saluran pertama. Dan Wu Erqi, dengan mengandalkan identitasnya, tentu saja tidak takut pada Ye Chong. Apa, kamu masih mau menolak perintahku? Wah, kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit ya. Kamu sedang mencari kematian, aku harus membawamu pergi hari ini, ucap Ursi begitu saja. Ye Chong mengangkat bahu. Sudah kubilang, kamu tidak bisa membawa siapapun ke sini hari ini. Aku punya keputusan akhir di sini. Lebih baik jika kamu tidak memaksaku untuk mengambil tindakan. Ursi mencibir, tidak berpikir bahwa Ye Chong berani melakukannya. Mengambil tindakan? Apa, kamu masih ingin melakukan sesuatu padaku? Tahukah kamu siapa aku, memberimu 100 keberanian? Apakah kamu berani melakukan sesuatu? Tahukah kamu konsekuensi melakukan sesuatu padaku? Aku menyarankan kamu untuk tidak melebih-lebihkan sikapmu. Kemampuan, Ursi mencibir. Sekretaris Wang juga berkata, ya, jika Anda berani menyentuh kami, saya jamin saluran pertama akan hilang besok. Setelah mendengar kata-kata ini, Ye Chong hanya mengangkat bahu. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja kami tidak akan menyerang Anda, tetapi Anda juga melihat bahwa dua pembunuh baru saja datang. Kedua pembunuh ini sama-sama ahli. Ketika mereka datang ke tempat saya, jika mereka membunuh 2 orang, apakah itu masuk akal baginya untuk dibunuh oleh kita lagi? Wajah Ursi dan Sekretaris Wang tiba-tiba berubah jelek. Ye Chong benar-benar ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman, membunuh mereka,
dan kemudian menyalahkan kedua pembunuh ini. Ini sangat kejam, mungkin jika kalian berdua mati di sini sekarang. Kupikir ketika saatnya tiba, para petinggi akan memberimu penghargaan pahlawan atau semacamnya. Itu bagus, Ye Chong melanjutkan. Bagaimana? Apakah kamu ingin memberikannya? Mencoba, mendengar. Ini, Ursi dan Sekretaris Wang sama-sama ketakutan. Apa maksudmu? Sekretaris Wang bertanya. Ye Chong tersenyum dan berkata, kenapa? Kamu belum pergi. Apakah kamu ingin mencobaku? Oke, aku akan mengingatmu, kata Ursi. Bagus sekali. Ye Chong kan? Jangan khawatir. Masalah ini belum selesai. Tunggu saja aku, Sekretaris Wang pun melontarkan kata-kata kasarnya. Setelah itu, kedua orang itu bersiap untuk pergi dengan tergesa-gesa. Namun, saat itulah mereka teringat bahwa ketika mereka datang dengan helikopter, dan saat ini, helikopter tersebut telah dirusak oleh roh jahat laki-laki dan perempuan. Keduanya tidak tahu bagaimana harus pergi saat ini. Mereka tidak berani tinggal di tempat pelatihan. Ulsi tidak punya pilihan selain membawa Sekretaris Wang bersamanya, dan mereka berdua meninggalkan tempat pelatihan dengan berjalan kaki, lalu memanggil seseorang untuk menjemput mereka. Setelah mengusir kedua orang ini, semua orang tertawa. Saat ini, semua orang mengagumi Ye Chong. Ye Chong menunjukkan kekuatan supernya dan juga menunjukkan latar belakangnya. Dan Ye Chong melindungi Bai Yingjun di depan orang luar. Saat ini, status Ye Chong di hati setiap orang mengalami pembalikan 180 derajat. Bai Yingjun adalah orang pertama yang datang. Instruktur Ye, saya tidak menyangka Anda akan membantu saya sangat berterima kasih kepada Anda, terima kasih telah memberi saya kesempatan. Mulai sekarang, saya pasti akan berlatih keras. Bai Yingjun tidak melebih-lebihkan. Ye Chong mempertahankan Bai Yingjun, yang setara dengan memberi Bai Yingjun kesempatan untuk memulai hidup baru. Jika tidak, Bai Yingjun akan berakhir buruk jika dia diambil kembali. Heita, pria berotot, Hua Zi dan yang lainnya juga berkata, Instruktur Ye, kami benar-benar yakin kali ini. Kami terlalu bodoh sebelumnya, tapi kami tidak berharap kamu menjadi begitu kuat. Instruktur Ye, mulai sekarang saya akan melakukannya. Saya mendengarkan Anda. Instruktur Ye, jika ada yang mengatakan sesuatu yang buruk tentang Anda di masa depan, saya, Menara Hitam, akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Ye Chong mengangguk kepada semua orang. Oke, semua orang hanya perlu melakukannya, berlatih keras di masa depan. Saya di sini untuk berlatih Anda. Ini juga agar Anda berkontribusi pada negara di masa depan. Saya mengerti, jangan khawatir. Instruktur Ye, semua orang berkata satu demi satu. Tepat ketika kelompok itu bersemangat, Bai Yingjun tiba-tiba berkata, baiklah, Instruktur Ye. Ada apa? Tanya Ye Chong. Bai Yingjun berkata, ya, cintaku pada Xiao Bai itu nyata, aku tidak akan menyerah pada Xiao Bai karena Instruktur Ye, aku ingin bersaing secara sehat denganmu. Semua orang langsung tertawa dan tertawa. Ye Chong juga tidak bisa tertawa atau menangis tentang hal ini. Pan Wei mendengus dan menatap Ye Chong dengan alis terangkat, seolah mempertanyakan siapa Xiao Bai ini. Pada saat ini, pria berotot itu tiba-tiba berkata, Instruktur Ye, sebenarnya ada hal-hal yang selalu ingin saya katakan kepada Anda, tetapi saya tidak pernah malu untuk mengatakannya. Oh, apa yang ingin kamu katakan? Tapi, itu tidak masalah, kata Ye Chong. Pria berotot itu ragu-ragu dan berkata, Instruktur Ye, saya pikir apa yang Anda ajarkan tidak ada gunanya. Kata-kata ini bergema di hati semua orang. Setelah Ye Chong tiba, dia meminta orang-orang ini melakukan banyak pelatihan aneh. Mereka tidak mengerti apa artinya. Tapi pelatihan ini tidak ada gunanya dalam pertarungan sebenarnya. Misalnya, dalam pertempuran mematikan hari ini, jika Ye Chong tidak ada di sana, saya khawatir mereka semua akan mati. Tidak peduli berapa banyak kerikil yang diambil pria berotot itu, atau berapa banyak kulit kayu yang digerus Menara Hitam, bagaimana dia bisa bertarung dengan orang lain?
Terutama saat aku melihat Ye Chong memanggil Pan Wei sesuai permintaan. Semua orang tahu bahwa Ye Chong pasti memiliki banyak hal baik, tapi dia tidak mengajarkannya. Semua orang memandang Ye Chong dengan penuh harap, seolah berharap Ye Chong juga akan mengajari mereka sesuatu yang nyata. Pan Wei memandang Ye Chong, lalu Heita, pria berotot, dan lainnya. Ketika dia hendak mengucapkan beberapa patah kata untuk Ye Chong berbicara terlebih dahulu. Jangan bicara tentang dirimu seperti itu, aku yakin kamu akan berguna. Setelah mengatakan ini, Ye Chong berbalik dan kembali ke kamar tanpa menunggu siapapun bereaksi. Butuh beberapa detik bagi semua orang untuk bereaksi, dan semua orang terdiam. Di hari-hari berikutnya, latihan semua orang masih sama. Meskipun mereka telah banyak mengubah pandangan mereka tentang Ye Chong, mengetahui betapa kuatnya Ye Chong. Namun, hal ini tampaknya tidak berpengaruh pada mereka. Karena Ye Chong tidak melakukan perubahan apapun pada pelatihan mereka. Latihan mereka masih mengulang program latihan sebelumnya hari demi hari. Ada banyak kebencian di hati setiap orang, namun perbedaannya dari sebelumnya adalah sebelumnya, mereka berani mengungkitnya di depan Ye Chong. Namun sekarang, mereka hanya berani memikirkannya di dalam hati. Waktu berlalu seperti ini hari demi hari. Selama periode ini, Chen Juyi yang jarang muncul juga datang satu kali. Dan ketika Chen Juyi melihat semua orang berlatih setiap hari, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Chen Juyi juga tidak dapat memahami tujuan dari pelatihan tersebut. Namun, karena dia telah memberikan semua tanggung jawab pelatihan kepada Ye Chong, dia secara alami tidak bisa berkata apa-apa lagi dan hanya bisa mendengarkan Ye Chong. Ketika Chen Juyi pergi, dia juga membawa Ye Chong dan Pan Wei bersamanya. Mereka pergi ke lorong pertama untuk pertemuan bersama. Setelah keduanya pergi, hanya menara hitam, manusia berotot, dan orang lain yang tersisa di seluruh pangkalan pelatihan. Mereka mengikuti rencana pelatihan yang ditetapkan oleh Ye Chong, menggosok kulit pohon, bermain batu di papan batu, dan berlari dengan 4 kaki di tanah. Semua orang sedang berlatih, dan ketika pelatihan sedang berjalan lancar, mereka tiba-tiba mendengar ledakan ejekan. Hahaha, Cao, apa yang kamu lakukan? Apakah ini tim Sprout? Bersambung.